Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tio Silam Saputra, NPM D2011010218. Di sini saya akan menjelaskan cara mengolah data di aplikasi SPSS dari penelitian atau skripsi yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Angkasa Pura Bandar Udara Internasional Juanda. Sebelumnya, setelah kita mengambil data kuesioner dari penelitian tersebut, kita salin ke Excel. Setelah kita salin, kita buka aplikasi SPSS, lalu kita salin atau kita buka data Excel ke aplikasi SPSS dengan cara klik open data, lalu klik Excel, lalu kita cari data kita. Setelah muncul data kuesioner kita di aplikasi SPSS, kita klik variable view, kita tambahkan label sesuai nama variabel kita, X1, disiplin kerja, X2 beban kerja, Y-nya kinerja karyawan. Lalu kita ubah measure X1, X2, dan Y menjadi scale. Setelah itu kita balik ke data view. Untuk step yang pertama, kita uji validitas tiap variabel. Yang pertama kita uji validitas dari variabel X1. Kita klik analyze, kita pilih correlate, bivariate, lalu kita masukkan variabel X-nya. Kita masukkan, lalu kita klik OK. Bisa kita lihat hasil dari uji validitas dari X1, nilai signya di bawah 0,05 semua, yaitu 0,000, lalu nilainya korelasinya 0,837, 0,536, 0,809, yang berarti di atas 0,3 bisa diartikan data ini valid atau baik. Lalu kita minimize, kita cari atau kita uji validitas dari variabel X2. Seperti tadi kita klik correlate, kita pilih bivariate, kita riset terlebih dahulu, kita pilih variabel X2-nya. Setelah itu kita masukkan, kita klik OK. Untuk hasil dari uji validitas dari variabel X2 bisa kita lihat nilai signya ini di bawah 0,05 semua, yaitu 0,00, nilai korelasinya 0,63, 0,756, 0,753, yang berarti di atas 0,3 bisa dikatakan data dari X2 ini valid atau baik. Kita minimize lagi, kita uji validitas dari variabel Y. Seperti tadi, kita buka analyze, correlate, lalu bivariate, kita reset lagi, kita pilih variabel Y. Kita klik OK, muncul hasil uji validitas dari variabel Y, yaitu nilai signya di bawah 0,05 semua, yaitu 0,000, dan nilai korelasinya di atas 0,3 semua, yang bisa diartikan bahwa data dari variabel Y valid atau baik. Selanjutnya, setelah kita uji validitas, kita uji reliabilitas dari tiap variabel. Kita klik analyze, lalu kita pilih scale, kita klik reliability. Caranya, kita uji reliabilitas dari X1 terlebih dahulu. Kita pilih X1-nya, kita masukkan, lalu kita ketik
nama variabel X satunya yaitu disiplin kerja. Lalu kita klik OK. Menunjukkan hasil uji reliabilitas dari variabel X1 yaitu muncul angka 0,576 yang berarti di bawah nilai standar 0,7 atau bisa diartikan kurang reliable. Kita minimize, kita uji reliabilitas dari variabel X2, yaitu kita klik analyze, scale, lalu pilih reliability, kita reset terlebih dahulu, kita pilih yang X2. Lalu kita masukkan, kita ketik nama variabel X2 yaitu beban kerja. Lalu kita klik OK. Menunjukkan hasil uji reliabilitas dari variabel X2 muncul nilai angka 0,547 atau di bawah standar yang angka 0,7 yang berarti atau bisa dikatakan data dari variabel X2 ini kurang reliable. Selanjutnya kita uji reliabilitas dari variabel Y. Seperti tadi kita klik analyze, kita klik scale, pilih reliability, kita reset, kita pilih Y1 atau variabel Y, kita masukkan, lalu kita ketik nama variabelnya yaitu kinerja kerja. Lalu kita klik OK. Muncul hasil uji reliabilitas dari variabel Y yaitu angka 0,746 atau lebih dari 0,7 yang diartikan atau bisa dibilang kalau variabel Y ini datanya reliable. Setelah kita uji reliabilitas dari tiap variabel, lalu kita uji asumsi klasik. Caranya kita klik analyze, kita klik regression, pilih linear, lalu kita masukkan nih X1, X2, disiplin kerja ke independen dan variabel kinerja karyawan ke dependen. Jangan lupa kita klik statistik terlebih dahulu, kita centang yang bagian collinearity, lalu kita centang divergent, lalu kita klik continue, lalu kita klik plots. Nah, di plots ini kita masukkan nih zbreadth ke variabel X dan search ID ke Y. Lalu kita centang histogram dan normal probability plot. Kita continue, lalu kita klik OK. Nah, muncul nilai uji asumsi klasik. Yang pertama, kita lihat model summary-nya dulu. Kita lihat di angka divergent ini memiliki atau menunjukkan angka 1,501 ini menunjukkan di atas batas bawah 1,4064 dan di bawah batas atas 1,6708 yang menandakan tidak ada gejala autokorelasi. Lalu kita lihat bagian koefisien. Kita lihat standar VIF-nya. Standar VIF-nya ini menunjukkan angka 1,739 yang berarti ini di bawah standarnya angka 3 yang menunjukkan atau bisa diartikan data ini baik. Lalu kita ke chart. Bisa kita lihat di bagian chart ini garisnya cenderung membentuk lonceng. Lalu selanjutnya ada garis normal plot of regression. Ini bisa kita lihat titik-titiknya jika cenderung mengikuti garis, maka dikatakan data ini normal, terdistribusi normal. Setelah itu kita lihat bagian scatter plot. Kita bisa lihat data titik-titik ini menyebar. Jadi data ini bisa dikatakan bahwa data heterogen. Setelah uji asumsi klasik, kita lanjut ke step uji T. Caranya kita klik analyze, lalu kita pilih regression, kita pilih linear, kita reset terlebih dahulu, kita masukkan lagi X1 ke independen, X2 ke independen, lalu Y ke dependen.
Bedanya sama uji asumsi klasik, kita tidak perlu merubah atau mengubah statistik dan plots-nya. Setelah itu kita klik OK. Muncul, lalu kita fokus ke koefisien yang memiliki nilai B konstan 1,722, disiplin kerja 0,529, beban kerja 0,326 yang membentuk persamaan linear berikut. Y sama dengan 1,722 plus 0,529 plus 0,326, di mana nilai konstanta ini cenderung positif, yang berarti menunjukkan berpengaruh positif variabel X1, X2 ke Y. Jika variabel X1 ini mengalami kenaikan satu satuan, maka Y mengalami peningkatan 0,529. Jika variabel X2 mengalami kenaikan satu satuan, maka nilai Y mengalami peningkatan 0,326. Sekian, terima kasih penjelasan SPSS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.